Mas Diana berusia 25 tahun, merupakan seorang wanita cantik yang tinggal bersama dengan suaminya yang bernama Junaidi berusia 34 tahun di sebuah rumah sederhana yang berlokasi di Gampong Alugetah, Kecamatan Darul Makmur, Nagan Raya, Aceh. Untuk kehidupan sehari-harinya, Mas Diana bekerja sebagai seorang guru honorer di salah satu sekolah yang ternama di kotanya. Sedangkan sang suami yakni Junaidi bekerja sebagai seorang karyawan yang bertugas untuk mengecek kualitas panen dari kelapa sawit di PT Sokvindo Semanyam. Menurut keluarga besarnya, Mas Diana dikenal sebagai sosok wanita yang baik, periang, dan tidak pernah bertengkar dengan orang lain. Beberapa tetangganya menambahkan kalau Mas Diana hanya menghabiskan waktunya untuk bekerja dan mengurus sang suami di rumah. Sebagai sepasang suami istri yang memutuskan untuk menikah karena saling mencintai satu sama lain, tentu saja hubungan keduanya berjalan baik-baik saja seperti rumah tangga pada umumnya. Biduk rumah tangga yang dibangun oleh sepasang suami istri berjalan harmonis, penuh kasih dan hangat. Namun setelah menjalani biduk rumah tangga selama kurang lebih 2 tahun, rasa cinta Junaidi yang awalnya menggebu-gebu terhadap sang istri, secara perlahan-lahan mulai luntur karena Mas Diana tidak kunjung diberikan keturunan. Hal itulah yang akhirnya menjadi penyebab utama dari setiap pertengkaran demi pertengkaran di dalam rumah tangga mereka. Hubungan suami istri yang awalnya berjalan baik-baik saja, sedikit demi sedikit akhirnya berubah menjadi tidak harmonis. Seminggu sebelum kasus ini terjadi atau tepatnya pada 7 Juni 2017 sekitar jam 7 malam, sepasang suami istri itu kembali terlibat dalam sebuah pertengkaran yang cukup sengit mengenai penggunaan uang. Saat itu guys, Junaidi berpendapat kalau uang yang sudah mereka kumpulkan selama ini sebaiknya dipergunakan untuk membeli sebuah mobil. Namun berbeda dengan sang istri yang saat itu berpendapat jika uang mereka sebaiknya dipergunakan untuk membangun rumah saja. Karena perbedaan pendapat itulah, Mas Diana dan Junaidi menghabiskan malam dengan beradu argumen sesuai dengan kepentingan mereka masing-masing. Namun saat itu, Mas Diana memilih untuk mengakhiri pertengkaran sengit di antara mereka dengan beranjak dari tempat duduknya dan menuju ke kamar guna beristirahat. Sedangkan Junaidi yang merasa kesal sekaligus marah dengan sang istri mulai menyimpan dendam di dalam hatinya. Emosi Junaidi yang meluap-luap membuatnya jadi gelap mata. Dalam keadaan emosi yang seperti itu, terbersit di dalam benak Junaidi untuk melenyapkan sang istri selama-lamanya jika dirinya mendapatkan kesempatan. Ia pun akhirnya menghabiskan malam itu dengan pikiran yang sangat berkecamuk. Singkat cerita nih guys, sehari sebelum tragedi berdarah ini terjadi atau tepatnya pada 14 Juni 2017, Junaidi yang merasa sudah sangat muak dengan segala perilaku dari sang istri mulai mematangkan rencana pembunuhan yang sempat terbersit di pikirannya beberapa hari yang lalu. Setelah menimbang-nimbang dan memikirkannya dengan cukup matang, ia lalu menghubungi sepupunya yang bernama Muhammad Daud berusia 32 tahun melalui panggilan telepon. Di dalam panggilan itu, Junaidi sempat bertanya kepada saudaranya itu apakah pria tersebut sedang membutuhkan uang ataupun pekerjaan. Ia sempat menawarkan sejumlah uang kepada saudaranya itu jika Daud bersedia untuk membantunya menghabisi Mas Diana yang tidak lain dan tidak bukan adalah istrinya sendiri. Nah guys, Muhammad Daud yang sehari-harinya bekerja sebagai seorang petani tentu saja harus menunggu musim panen terlebih dahulu jika ingin mendapatkan sejumlah uang, sehingga terkadang Daud harus mencari pekerjaan sampingan jika ingin mendapatkan uang lebih di luar musim panen. Kebetulan saat Junaidi menghubunginya, Daud juga dalam kondisi yang sangat membutuhkan uang sehingga tanpa berpikir panjang,
Muhammad Daud langsung menerima tawaran pekerjaan dari saudaranya tersebut tanpa memikirkan resiko yang akan didapatkan setelah melakukan pekerjaan itu. Setelah kedua belah pihak sama-sama sepakat, Junaidi lalu mengakhiri panggilan telepon tersebut. Keesokan harinya, yakni pada 15 Juni 2017 pagi hari, Daud berangkat dari rumahnya di Kampung Pulau Tengah, Kecamatan Darul Makmur menuju ke rumah saudara sepupunya yang berada di Kampung Alugetah, Kecamatan Darul Makmur, Nagan Raya, Aceh. Setibanya di rumah milik Junaidi, Daud sempat melihat istri dari saudara sepupunya itu sedang menjemur pakaian yang selesai dicuci di halaman belakang rumah. Tanpa berkomunikasi sepatah kata pun dengan Junaidi, Daud memperhatikan ke sekeliling rumah milik saudara sepupunya itu guna memantau situasi. Begitu mendapatkan kesempatan, Daud langsung menyelinap masuk ke dalam rumah milik Junaidi menuju ke dalam kamar sepasang suami istri tersebut. Tidak lama setelah Daud berhasil menyelinap masuk, Junaidi lalu berpamitan kepada sang istri untuk berangkat kerja dengan alasan kalau di perkebunan kelapa sawit sedang ada banyak pekerjaan. Tidak lama setelah sang suami berpamitan pergi, Mas Diana yang telah selesai melakukan aktivitasnya di belakang rumah berniat hendak siap-siap untuk berangkat bekerja. Ia lalu berjalan menuju ke dalam kamarnya guna mengambil pakaian yang hendak digunakan untuk pergi mengajar. Namun ketika berada di dalam kamar, ia malah langsung dikagetkan dengan penampakan seorang pria yang sedang berdiri di belakang pintu kamarnya. Belum sempat berteriak meminta pertolongan, Daud dengan cepat langsung menyergap Mas Diana sembari membekapnya dengan sepotong kain panjang yang saat itu tergeletak di atas tempat tidur. Mendapatkan serangan secara mendadak tentu saja membuat wanita itu jadi tidak berdaya dan terjatuh ke lantai. Dalam keadaan yang seperti itu, Daud dengan sigap langsung menarik lilitan kain sarung di leher Mas Diana sehingga membuat wanita itu agak kesulitan bernafas. Di saat yang bersamaan, Junaidi, suami dari Mas Diana, mendadak muncul di dalam kamar untuk membantu Daud melakukan aksi pembunuhan terhadap sang istri. Melihat kalau istrinya dalam kondisi tergeletak tidak berdaya di lantai dengan nafas yang tersenggal-senggal, Junaidi malah mengarahkan kaki kanannya yang saat itu masih menggunakan sepatu boot ke bagian leher sang istri dan menginjaknya dengan sekuat tenaga beberapa kali. Merasa belum puas dengan aksi brutalnya, Junaidi lalu mengambil sebuah besi yang sehari-harinya dipergunakan untuk menyortir sawit dan memukulkannya ke bagian leher belakang sang istri beberapa kali. Mendapatkan serangan yang bertubi-tubi seperti itu membuat Mas Diana tidak mampu bertahan lagi sehingga ia akhirnya meninggal dunia di tempat. Setelah aksi pembunuhan yang membabi buta itu selesai dilakukan, Junaidi lalu memberikan 2 unit ponsel milik sang istri kepada saudara sepupunya sebagai uang muka atas upah pekerjaan yang telah dilakukannya. Sedangkan untuk sisa pembayaran, Junaidi berjanji kepada Daud akan diserahkan setelah Hari Raya Idul Fitri yang jatuh pada tanggal 25 Juni 2017 atau sekitar 10 hari setelah aksi pembunuhan tersebut. Tidak lama setelah itu, Daud langsung berpamitan kepada saudara sepupunya dan bergegas meninggalkan rumah milik Junaidi. Di dalam perjalanan pulang menuju ke rumahnya, Daud terlebih dahulu mampir ke Melaboh, Aceh Barat untuk menggadaikan 2 unit ponsel pemberian dari Junaidi ke seorang penada sebesar Rp150.000. Sementara itu guys, sepeninggalan Daud dari rumah itu, Junaidi mulai memainkan dramanya. Ia lalu bergegas keluar dari rumah menuju ke rumah salah satu tetangganya. Di sana, Junaidi bertanya kepada tetangganya itu apakah ada yang melihat orang lain masuk ke dalam rumah miliknya.
Di hadapan beberapa orang tetangganya itu, Junaidi juga mengeluarkan ponsel miliknya dan segera menghubungi atasannya di PT Sokvindo untuk mengabarkan kalau istrinya tercinta telah menjadi korban perampokan orang yang tidak dikenal. Warga yang mendengar percakapan itu langsung kasak-kusuk membicarakan tentang berita perampokan tersebut, sehingga warga mulai berdatangan di sekitaran rumah milik Junaidi dan Mas Diana. Di hadapan para warga serta aparat desa setempat, Junaidi berpura-pura sedih seakan-akan sangat kehilangan istrinya yang telah berpulang dahulu akibat dirampok. Salah seorang aparat desa setempat kemudian menghubungi aparat kepolisian Polres Nagan Raya agar segera datang ke lokasi tersebut. Tidak berselang lama, setibanya pihak berwajib di rumah milik Junaidi, tim forensik langsung memasang garis polisi untuk memudahkan proses penyelidikan yang menimpa Mas Diana. Menurut pihak kepolisian, jasad Mas Diana ditemukan tergeletak di samping tempat tidur dengan kondisi lebam dan luka di bagian lehernya. Selain itu guys, tubuh guru honorer tersebut juga dalam kondisi tidak mengenakan pakaian apapun alias tanpa busana. Aparat kepolisian lalu mengevakuasi tubuh tidak bernyawa itu ke Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Iskandar Muda Nagan Raya Aceh. Dari hasil otopsi diketahui penyebab kematian korban adalah kehabisan nafas akibat jeratan di bagian lehernya. Penyelidikan awal yang dilakukan oleh pihak berwajib untuk mengungkap kasus ini yakni dengan cara melacak titik koordinat dari ponsel korban yang sebelumnya dinyatakan menghilang. Setelah berhasil menemukan ponsel milik Mas Diana, diketahui bahwa ponsel itu telah digadaikan ke seorang penada sebesar Rp150.000. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh penada handphone tersebut, akhirnya diketahui ciri-ciri detail dari orang yang menggadaikan ponsel milik Mas Diana. Selain itu guys, aparat kepolisian juga berhasil mengantongi nama orang yang menggadaikan ponsel itu yakni Muhammad Daud. Berbekal dari informasi tersebut, tidak mau membuang banyak waktu. Pada 20 Juni 2017 atau 5 hari setelah pembunuhan itu, tim buruh sergap dari Polres Nagan Raya berhasil meringkus Muhammad Daud di Desa Alugetah. Dari penangkapan tersebut, Daud mengaku kalau dirinya melakukan aksi pembunuhan itu tidak seorang diri, melainkan bersama-sama dengan suami dari korban yakni Junaidi. Masih di hari yang sama sekitar jam 11 malam, aparat kepolisian akhirnya berhasil menangkap Junaidi yang saat itu sedang bersantai di dalam rumahnya. Bersamaan dengan penangkapan itu, pihak berwajib juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 3 unit handphone, kain sarung yang digunakan untuk menjerat leher serta 1 batang besi yang digunakan sebagai alat untuk melumpuhkan korban. Di dalam interogasinya, Junaidi mengaku terpaksa menghabisi Mas Diana karena sudah tidak mencintai istrinya lagi sebab mereka tidak kunjung dikaruniai anak. Selain itu guys, Junaidi juga menjelaskan kalau sempat terjadi perselisihan di antara mereka mengenai rencana penggunaan uang tabungan yang tidak kunjung menemukan titik temu. Junaidi menginginkan untuk membeli sebuah mobil dengan uang tabungan itu, namun tidak disetujui oleh sang istri karena menurutnya lebih baik uang tersebut dipergunakan untuk membangun rumah saja. Junaidi juga mengaku kalau Muhammad Daud sengaja ia mintai tolong untuk membantu pembunuhan tersebut dengan iming-iming sejumlah uang. Dalam proses rekonstruksi yang digelar di Polres Nagan Raya terdapat sebanyak 28 adegan. Selama menjalani proses reka adegan itu, sama sekali tidak terlihat raut wajah Junaidi bersedih ataupun menyesal. Ia dengan gamblang dan jujur menjawab semua pertanyaan yang dilayangkan oleh pihak berwajib dan jaksa atas tindakannya tersebut. Junaidi juga memperagakan bagaimana dirinya mengeksekusi sang istri termasuk saat menyusun rencana untuk menghabisi nyawa korban.
Atas semua perbuatannya, Junaidi dan Muhammad Daud akhirnya secara resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Mas Diana. Keduanya dijerat dengan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pembunuhan Berencana, junto pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Pada November 2017, sidang perdana untuk kasus ini digelar di Pengadilan Negeri Sukamakmur, Nagan Raya, Aceh. Majelis Hakim menyatakan Junaidi dan Muhammad Daud terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang menewaskan Mas Diana. Atas perbuatannya, Majelis Hakim menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Junaidi. Sedangkan vonis untuk terdakwa Muhammad Daud yakni vonis hukuman penjara selama seumur hidup. Tim penasehat hukum dari Junaidi yang tidak terima atas putusan tersebut langsung mengajukan banding atas vonis hakim. Pada Februari 2018, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh menjatuhkan vonis hukuman penjara selama seumur hidup kepada Junaidi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mau meluangkan waktu untuk nonton video ini. Kalau menurut kalian video yang aku bahas ini bermanfaat, tolong bantu aku untuk sebarkan agar channel ini semakin berkembang tentunya. Aku juga mau memberitahukan bahwa kasus-kasus yang aku bahas ini hanyalah sebagian kecil dari banyaknya kasus-kasus kriminal yang terjadi di negara yang kita cintai ini maupun di dunia. Semoga selalu ada hikmah serta pelajaran yang bisa kita petik bersama-sama. Aku juga berharap kalau kalian semua pastinya jangan sampai lupa untuk subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan setiap aku upload video baru. Oke guys, sekali lagi terima kasih ya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.